Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita absen dulu. Ini sepertinya banyak yang tidak hadir ya. Ahmad Dhani, Ki, Anja, Ki, Aras, Atayasa, Cahyo, Cinta. Ya, anak-anak. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, meskipun banyak yang tidak hadir, kemudian ini pembelajaran matematik di siang hari tentunya sangat melelahkan ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, kalian harus mengetahui dulu bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti mampu menyelesaikan permasalahan dalam segitiga siku-siku ya, dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaannya, kegunaannya untuk apa? Kan biasa seperti itu ya. Nah, jadi nanti ketika di kehidupan itu kalian misalkan disuruh mengukur tiang bendera. Nah, kemudian apa lagi? Mengukur tinggi pohon, atau juga misalkan mengukur kedalaman sumur atau kedalaman jurang. Nah, tentu saja itu menggunakan konsep-konsep trigonometri. Sebelum ke masalah tersebut, kita telah membahas mengenai aturan dari sinus. Ada yang tahu, masih ingat aturan sinus itu bagaimana? Cung, ya, aja. Sisi depan sudut X per sisi miring. Ya, sinus itu sisi di depan per sisi miring. Kemudian aturan kosinus. Ada yang masih ingat? Ya, apa? Sisi di dekat sudut per sisi miring. Ya, sisi di dekat sudut per sisi miring. Yang terakhir, aturan tangan. Ayo, masih ingat? Tangan. Ya, silakan taruh. Sisi di depan sudut apa? Per sisi di dekat sudut apa? Nah, itu perbandingan trigonometri. Nah, sekarang yang namanya kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Misalkan akan mengukur tinggi suatu pohon, gitu ya. Di sini ada orang yang, nah, ada yang mau mengukur. Nah, berarti langkah Bapak sudah share di grup kalian ada video pembelajaran hari ini. Jadi Bapak membuat video permasalahan dari kehidupan sehari-hari dengan menggunakan prinsip aturan-aturan dari trigonometri. Nanti kalian berkelompok ya. Jadi kelompoknya satu kelompok 3 orang. Nanti silakan dibuat kelompok, satu kelompok 3 orang. Kemudian nanti Bapak kasih lembar kerjanya, kerjakan.
Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan di depan teman kalian. Nah, yang diharapkan ketika nanti kalian bekerja di kelompok semuanya bekerja ya. Jadi aktivitas interaktifnya aktif gitu ya. Nanti kalian berbagi peran. Misalkan saya di bagian nulis gitu ya. Jadi tidak ada yang pasif. Paham? Silakan berkelompok 3 orang. Silakan dikerjakan di kelompok masing-masing. Ditulis namanya siapa. Ini di sini saja langsung ya. Dikerjakan, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Tapi sebelum tanya ke Bapak, silakan diskusikan dulu bersama teman satu kelompoknya. Oke, siapa yang mau presentasikan di depan? Silakan. Yang kelompok satu, sok, ayo semuanya maju. Nah, untuk yang lainnya perhatikan ke depan semuanya. Ya, siapa yang mau perannya menulis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jawaban nomor 1. Ya, silakan. Tidak. Jadi karena kita akan mengukur tinggi sebuah pohon, maka kita menggunakan rumus elevasi. Dengan menggunakan aturan tangan. Tan 0 sama dengan H dibagi X, H per X dengan sudut 45 derajat, tan 45 meter. Nah, jadi tinggi pohon tersebut adalah 15 meter. Nah, sekarang tugasnya dari kelompok yang lain, kira-kira ada yang ditanggapi atau tidak? Ada yang berbeda hasilnya? Sama Ya, kalau sama berarti dah. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Close. Oke, pembelajaran hari ini berarti kita telah mampu apa? Mampu apa kalian? Mampu mengukur tinggi suatu pohon. Dalam hal ini contohnya adalah pohon, tetapi bukan hanya pohon, tetapi mengukur benda-benda yang lain gitu ya, yang lebih tinggi dengan menggunakan sudut apa? Sudut elevasi. Kalau kita melihatnya ke atas, kalau kita melihat ke bawah berarti depresi. Nah, kemudian aturan trigonometri apa yang dipakai? Aturan tangan. Kenapa aturan tangan? Karena yang digunakannya sisi depan sudut, sisi
Jadi banyak sumber yang lain. Sekarang dunianya dunia teknologi, berarti banyak informasi yang dapat digali. Ya. Nah, sebelum diakhiri nanti kita berdoa lagi. Di awal berdoa, diakhiri pun harus berdoa. Silakan kalian duduknya di bangku masing-masing lagi. Silakan dipimpin berdoa. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa dalam hati mulai. Ya.